Oke, baik. Malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai rencana, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pada malam ini kita akan sharing sedikit tentang data transaksi, khususnya adalah laporan yang ada di Akses Kasei. Ya. Ini kaitannya termasuk untuk biaya materai, ya. Bibit sudah mulai akan menagih ini untuk transaksi Juni, ya. Kan dari Maret sampai Mei masih ditalangi bibit, ya. Nah, jadi dari aneka apert yang ada itu yang menagih, bibit belum menagih sampai dengan transaksi bulan Mei karena masih menyiapkan sistemnya. Bareksa, Tanam Duit, Fantastik, Makmur sudah menagihkan sejak bulan April, ya, teman-teman, ya. Bimani kebijakannya sampai terakhir masih bahwa kalau di bawah 10.000 itu belum ditagihkan, ya. Jadi kalau ada yang dapat tagihan dari BIB, ya, bukan investasi bersama, dari Bimani, itu berarti tagihannya sudah di atas 10.000. Nah, nanti mulai Juli, Bibit sudah mulai kirim tagihan. Nggak tahu Bimani akan berubah atau gimana kebijakannya. Jadi di sini teman-teman banyak juga yang pakai Bibit, jadi perlu mulai aware tentang dari mana sih datangnya tagihan biaya materai itu, ya. Karena ketika kita di Bareksa, ya Pak Faris, ya, ketika mulai tagihan itu kan ramai juga tuh, ya. Wah, ini kenapa begini begitu, saya nggak ada transaksi 10 juta gitu. Nah, jadi itu yang banyak belum dipahami. Nah, jadi harapannya malam ini, ya, saya sharing inilah sedikit pengalaman, ya, tentang gimana sih saya memahami laporan-laporan transaksi reksadana dari Akses Kasei yang kemudian saya pakai untuk saya menyiapkan diri. Oh, nanti saya akan kena tagihan sekian puluh ribu rupiah misalnya, ya. Juga ini nanti terkait dengan penyiapan data untuk SPT, ya, untuk laporan pajak tahunan. Dan kita akan lihat tentang bagaimana sih kita dapat hitungan keuntungan yang direalisasikan, terutama bagi teman-teman yang pakai multi platform, ya. Jadi kalau ada yang pakai Bibit saja kan itu ada laporan dari Bibit, ya, tapi kalau di apert lainnya itu kan belum ada. Nah, kalau pakai multi apert, nah itu harus lebih hati-hati, ya. Oke. Nanti di tengah jalan silakan aja kalau ada yang kurang jelas langsung diinstruksi saja, ya. Jadi nggak usah khusus. Ya Pak, siap. Langsung aja. Oke. Ini sedikit disclaimer dulu, ya, teman-teman semua. Jadi informasi yang disampaikan di sini bertujuan untuk berbagi pengalaman dan edukasi sama investor. Konten yang ada di sini tidak dimaksudkan untuk menggantikan informasi yang tersedia di sumber-sumber resmi, ya. Jadi kalau lengkapnya tentang panduan Akses Kasei tentunya ada di webnya Akses Kasei. Nah, kemudian juga informasi yang diberikan tidak boleh dianggap sebagai ajakan untuk menggunakan atau tidak menggunakan produk atau platform investasi tertentu, dan juga tidak boleh dianggap sebagai nasihat investasi. Kemudian konten dapat saja menjadi tidak relevan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan, karena bisa saja setelah ini ternyata besok ada perubahan di format laporan Akses Kasei. Nah, itu tentunya bisa saja tiba-tiba tidak relevan yang kita bicarakan pada malam hari ini. Oke, nah ini sedikit beberapa istilah dasar, ya, teknologi. Kita udah tahu Kasei, kalau kita daftar investasi kita dapat email tuh dari Kasei, ya, Kustodian Central Efek Indonesia, yang salah satu tugasnya adalah mencatat setiap transaksi pasar modal Indonesia. Jadi apakah itu saham, apakah reksadana, itu tercatat di Kasei. Nah, kemudian Kasei ini punya suatu sistem namanya Akses Kasei, singkatan dari sistem acuan kepemilikan sekuritas, ya, yang ini ditujukan untuk kita, ya, para investor untuk ngecek data transaksi, kemudian portofolio dan lain-lain. Nah, kemudian juga ada yang namanya sistem S-Invest Kasei. Nah, kalau kita terima email dari Kasei, biasanya dia nyebut S-Invest, ya. Nah, kalau S-Invest ini sistem untuk transaksi pengelolaan investasi. Jadi ketika kita daftar,
kita bikin SID ya, Single Investor Identification. Nah itu lewat S-Invest. Ya, jadi ibaratnya akses itu adalah untuk kita investor. Kalau S-Invest itu dapurnya KC, sekuritas, Apert dan lain-lain. Nah kemudian kita masing-masing punya Single Investor Identification. Ya. Ada kepikiran nggak teman-teman semua, kenapa sih kita punya SID? Padahal kita punya NIK. Kenapa sih nggak pakai NIK aja ketimbang SID? Ada ide nggak? Oh, beda database. Beda database, Pak. Nah, bukan cuma itu, Pak. Kalau kayak NPWP kan akan diganti NIK, Pak, sekarang, Pak. Ya, Karena kan populasinya sama-sama warga negara Indonesia kan yang kena pajak ya. Nah, kalau SID ini agak beda. Kenapa? Karena juga ada investor asing. Ya. Nah, itu makanya dibedakan identification-nya. Termasuk mungkin juga, ya. Bisa jadi karena itu, Pak. Kalau di data kependudukan Indonesia tidak mau disadari, kan terjadi double counting, Pak. Jadi satu orang bisa jadi kemungkinan punya beberapa nomor. Ya, ada yang nakal ya. Itu yang jadi SID mungkin saya anggap sebagai filter ulang lah. Nah, itu juga ya. Tapi Kementerian Keuangan cukup pede tuh ya mengalihkan NPWP ke NIK ya, berarti ya Kemendagri mesti bersih-bersih dari yang duplikat-duplikat ya. Kemudian juga SID ini juga bisa dimiliki oleh institusi, bukan hanya oleh individu ya. Jadi investor itu kalau di KASE ada 3 jenis, ada individu domestik, ada individu asing, dan ada institusi ya. Jadi tidak mesti warga negara Indonesia, dan tidak mesti juga satu individu, bisa juga mewakili suatu institusi atau lembaga. Nah, teman-teman, kita punya satu SID masing-masing, tetapi satu SID bisa punya akun di banyak platform, ya, atau bahkan di satu platform pun bisa bercabang-cabang. Nah, untuk masing-masing cabangnya ini kita punya yang namanya Investor Fund Unit Account atau IFUA. Ya. Contohnya kalau teman-teman di sini pakai Bareksa, nah itu kalau pakai Bareksa cabangnya banyak tuh. Kalau teman-teman pakai Bareksanya, kemudian teman-teman pakai Bareksa Robo, itu beda IFUA-nya. Kemudian kalau pakai Bareksa lewat OVO Invest, lewat Tokopedia, lewat Bukareksa, itu masing-masing punya IFUA yang berbeda-beda. Jadi walaupun kodenya depannya sama-sama BPI ya, Bareksa Portal Investasi, tapi belakangnya beda. Jadi satu orang bisa punya banyak IFUA. Jadi tadi saya ngitung punya saya ada 27 ya. Itu Wah, ini dari yang Muti lapar nih. PH Hunter sejati mungkin. Ini mengalahkan Ici nih untuk peranakan. Jadi tadi juga saya barunya muncul BSM di daftar IFUA saya. Saya ingat kemarin iseng ngecek menu obligasi, ternyata langsung dibuatkan IFUA-nya. Jadi kita baru ngeklik kita ngecek menu obligasi atau reksadana, bisa kita punya rekening mobile banking ya. Itu kita ya IFUA sebenarnya. Jadi kalau kita pakai sekuritas ya, iPod misalnya, itu IFUA untuk saham dan untuk reksadana itu beda ya. Jadi jangan kaget teman-teman kalau pas buka akses KASE, pas bagian profil ya, bagian investor management itu ada banyak perulangan, itu jangan kaget, itu kalau dibuka masing-masing itu beda kok IFUA-nya, itu untuk masing-masing cabang tadi ya. Oke. Nah, ini beberapa fitur penting di akses KASE ya. Mungkin teman-teman sudah familiar beberapa. Ada saldo portofolio yang kanan ini, kita bisa lihat porsi saham, reksadana ya. Ada saham equity, kemudian reksadana mutual fund, bond untuk obligasi, kemudian cash ini adalah saldo di RDN sekuritas ya. Kemudian others ini misalnya ada yang punya EBA atau punya DIRE, atau misalnya PNS itu muncul Bapetarum ya. Jadi
yang tabungan perumahan itu dari pemerintah itu muncul di bagian others ini. Ya. Kemudian catatan kecil, kalau bond ini nggak selalu muncul kalau teman-teman beli SBN atau SBSN, nggak selalu muncul di sini kalau si tempat midisnya itu tidak kerjasama dengan sekuritas. Ya, jadi makanya kayak Bareksa, Bibit itu kan mereka kerjasama dengan sekuritas supaya muncul. Nah ini kebetulan saya punya SR12 itu belinya sebelum Bareksa kerjasama dengan sekuritas, makanya di sini 0 nggak muncul ya. Jadi tercatatnya di BI saja, jadi tidak tercatat di KC. Tapi kalau saham dan reksadana itu mesti tercatat di KC. Kemudian kalau teman-teman punya unit link itu juga nggak muncul di sini ya. Tempat ada wacana bahwa pemilik unit link itu wajib punya SID, tapi sepertinya tidak ditindaklanjuti ya, karena satu dan lain hal. Ya. Oke, nah kemudian kita juga bisa lihat daftar IFWA tadi yang akun-akun kita di aneka platform. Kemudian kita bisa lihat mutasi transaksi. Nah, yang ini yang kita akan fokus hari ini adalah laporan harian dan bulanan. Nah, juga ada fitur baru di Akses KC yaitu informasi pajak ya, tax information, yang kita bisa lihat informasi posisi aset akhir tahun. Oke, hari ini kita fokusnya ke yang laporan harian dan bulanan ya. Oke, nah ini contoh saja yang saya bilang ya, ini daftar IFWA di akun saya, ini ada untuk apa yang Tina, ini iPod, Ajaib, ini yang saya bilang muncul di apa, saya karena klik menu obligasi di BSI ya muncul ini, kemudian ini apa aplikasinya My Hero dari Hanan Putirai, ini dari Bimani, ini Bareksa dan lain-lain ya. Oke, kemudian ini adalah menu mutasi ya teman-teman atau movement. Nah ini yang Pak Robert olah dan share SQL-nya ya Pak Robert ya. Tapi sayangnya ini sebenarnya sangat powerful ya, sangat powerful. Kenapa? Karena kita bisa search transaksi dan kita bisa unduh sebagai CSV. Ya. Nah, kode di CSV ini bisa kita olah dengan lebih fleksibel. Kita bisa pakai apakah pakai Excel, apakah kita buat kode program dan lain-lain kita masukkan ke database itu bisa sangat fleksibel. Tapi sayangnya ternyata tadi dicek Pak Robert masih ada beberapa transaksi yang kosong Pak ya. Jadi kayak gini contohnya ini value-nya kosong, tapi kalau ini ada amount dan NAV bisa dihitung sih ya. Karena ini amount-nya ada unit, bisa kita kalikan untuk dapat value, tapi ternyata tadi kata Pak Robert masih ada yang kosong juga ya, amount-nya ya Pak ya. Jadi nggak bisa kita hitung. Nah ini teman-teman bisa lihat ini kayak mutasi ya, ini jadi ada debit, ada kredit seperti itu. Yang kosong-kosong ini adalah operasi switching. Ya. Jadi kalau switching ini yang suka kosong datanya, ini ada kode produk ya, jadi misalnya ini saya beli, bisa saya switch SSMMF, ini kode sekuritasnya atau kode produknya ya. Nah ini adalah kode IFWA. Jadi teman-teman nanti di sini bisa milih ada IFWA-nya, kita bisa pilih ini adalah SID kita bisa milih movement type-nya kredit atau debit. Ini jenis sekuritasnya, ada mutual fund dan lain-lain. Ini start dan end-nya ya. Tapi ya tadi sayangnya datanya ada yang kosong-kosong, jadi kita tidak pakai data ini untuk pengolahan. Kita akan pakai data dari laporan yang PDF. Oke, nah teman-teman, untuk sesi ini kita fokusnya adalah ke laporan PDF ya yang ada di Akses KC. Jadi kalau dari webnya, My Portfolio, ada report, ada 2 pilihan menu. Ada Mutual Fund Monthly Report, ini yang bulanan. Ini yang Mutual Fund Movement Report, ini adalah laporan transaksi harian. Ya. Jadi ini laporan konfirmasi transaksi. Kalau di app ini agak beda apa judulnya dan menunya, tapi ya sama aja keluarnya. Saya pribadi lebih suka pakai web ya, karena kadang-kadang kalau saya pakai app kadang suka file yang diunduh itu suka rusak ya. Saya nggak tahu teman-teman lain mungkin pengalamannya beda. Silakan pakai mana yang mudah, tapi intinya kita pakai 2 laporan ini ya. Kalau ada yang kurang jelas mau tanyakan langsung interupsi aja ya. Jadi apa bebas saja. Oke, nah ini kita lihat yang laporan mutasi harian yang pertama ya, atau Mutual Fund Movement Report.
Nah, ini perhatikan teman-teman, laporan ini hanya tersedia untuk 2 bulan sebelumnya. Jadi kalau sekarang Juni, teman-teman hanya bisa pilih di kalendernya itu. Nanti ketika kita pilih yang ini, kita pilih yang mutual fund movement report, nanti akan muncul pilihan kalender. Kita hanya bisa unduh yang April paling awal, karena ini Juni, jadi yang paling awal kita bisa unduh laporan yang April 2022. Ya. Yang laporan bulanan juga begitu, jadi hati-hati teman-teman, kalau ingin punya data lengkap, maka jangan sampai kelewat. Ya. Karena kalau kelewat unduh, itu nanti kalau minta ke helpdesk akses KC, nanti diarahkan untuk minta ke Upper. Nah, itu tentunya akan sangat-sangat repot kalau teman-teman pakai banyak platform kayak saya. Jadi, kita kan nggak mungkin ya mintain ke masing-masing itu ya jadi ya akhirnya ya rekap sendiri dari masing-masing platform seperti itu. Jadi teman-teman ini sedapat mungkin ini dirutinkan ya, unduh bisa misalnya sepekan sekali ya diunduh misalnya untuk hari-hari yang udah lewat. Nah, perhatikan bahwa laporan ini muncul di H+2. Jadi kalau teman-teman mau unduh laporan tanggal 29 Juni itu belum ada. Kenapa belum ada? Karena transaksi di tanggal 29 Juni itu mungkin belum selesai sekarang. Karena bisa jadi kan baru saya misalnya malam ini atau besok pagi, katakanlah begitu. Kadang-kadang kalau volume transaksi tinggi kan dia molor ya. Jadi amannya teman-teman kalau mau unduh laporan konfirmasi itu paling cepat di H+2. Itu pun jangan kaget kalau misalnya pagi belum tersedia, karena mungkin ya belum semua transaksinya selesai. Nah, kemudian isinya apa saja? Nah, di dalam rincian transaksi ini ada semua jenis transaksi yang terkait reksadana, ya. Ada pembelian atau subscription, ada penjualan atau redemption, ada pengalihan, switching in dan switching out. Ini dihitung masing-masing satu transaksi ya, teman-teman ya. Kemudian ada misalnya dividen berupa unit, ini istilahnya reinvestment kalau di laporan tersebut. Kemudian liquidation, kalau ada produk yang dilikuidasi, itu kan seperti penjualan saja. Nah, kemudian juga ada, ternyata ada jenis transaksi transfer in, transfer out. Ya. Secara teori, jadi unit itu bisa ditransfer, tapi memang kalau secara praktiknya gimana, saya belum tahu. Kalau di POJK-nya sih ada pemindahan ya, tapi mungkin belum ada teknis detailnya seperti apa. Nah, kemudian ada unit adjustment, ini adalah misalnya kasus ada di reksadana terproteksi, misalnya ada partial liquidation, misalnya ada obligasi yang jatuh tempo, dilikuidasi sebagian, nah itu ada penyesuaian unit ya. Nah ini agak-agak jarang ya, yang sering kita jumpai adalah yang di atas ya, pembelian, penjualan, pengalihan, dan mungkin ada dividen. Nah masing-masing ini muncul di rincian ini ya, di laporan harian. Nah, ini contoh snippet ya. Ini contoh laporan harian tanggal 13 Juni yang lalu ya. Nah, ini muncul seperti ini nih, teman-teman ya. Jadi ada di sini ada alamat email kita ya. Nanti sini ada tanggal, SID, nomor dokumen. Nah, kemudian di sini ada transaksinya itu dikelompokkan per produk per upper ya. Jadi misalnya ini saya pakai Schroder Syariah Balance Fund di Bimani ya, BIB. Nah, kalau misalnya saya punya transaksi produk yang sama di upper lain, maka nanti akan muncul di kelompok yang berbeda ya. Nah, ini misalnya di sini ada subscription, nilainya berapa dalam rupiah, ada berapa transaction fee-nya ya 0 kan ya. Kemudian ini berapa NAB belinya, kemudian dapat unitnya berapa. Nah, ini ada saldo awal dan saldo akhir. Jadi ini kayak ya mutasi bank gitu ya. Nah, ini perhatikan ada realized gain or loss ya. Jadi ini ada catatan apakah kita untung atau rugi. Nah, kalau pembelian kan itu nggak ada untung atau rugi ya. Jadi tidak ada yang direalisasikan. Nah, jadi kalau realized gain atau loss itu adanya di transaksi penjualan atau switching out. Nah, ini ada contohnya di bawah, yaitu yang switching out. Ya, misalnya di sini saya switch out dari majoris pasar uang syariah Indonesia. Nah, ini saya switch out, ini rupiahnya. Nah, ini teman-teman udah paham ya, saya harapkan ya bahwa kan transaksi reksadana tidak pernah menggunakan
harga yang diketahui ya. Nah, jadi ketika saya switch out itu sebenarnya saya isikannya 50.000 bulat gitu ya. Nah, tapi itu kan nilai jualnya kebetulan ini kan reksadana pasar uang, jadi ketika saya jual dapat nilai dapat harga jual yang lebih tinggi, yang naik NAV-nya, NAB-nya. Nah, maka yang nilai jualnya adalah 50.000 15,51 ya. Nah, di sini ada realized gain ya. Nah, di sini ada realized gain Rp160 ya. Nah, jadi ini informasi penting juga realized gain ya. Ini yang akan kita nanti kita rekap untuk kebutuhan SPT. Tapi kita nggak pakai ini untuk rekap realized gain karena repot sekali ya, ada laporan harian kalau sebulan ada 20 satu tahun ada 240 hari bursa, kan itu sangat repot kalau kita merekap satu persatu dari laporan harian seperti ini. Nah, jadi itu bentuk informasinya ya yang ada di laporan harian ini ya. Nah, kemudian teman-teman perhatikan judulnya ya. Judulnya adalah konfirmasi transaksi ya. Nah, ini poin penting terkait urusan meterai. Nah, jadi teman-teman ya, dokumen inilah yang sebenarnya dikenakan bea meterai. Ya, jadi bukan transaksi kita ya teman-teman. Jadi kan kadang-kadang suka ada yang bingung ya, kok saya transaksinya nggak ada yang di atas 10 juta, tapi kok saya kena bea meterai. Nah, yang dikenakan bea meterai itu memang bukan transaksinya. Meterai itu adalah untuk tanda absah bahwa suatu dokumen itu absah ya. Jadi bisa kita gunakan sebagai bukti misalnya untuk keperluan hukum, misalnya ada misalnya pembuktian di pengadilan misalnya. Nah, maka meterai itu yang menjadikan dia absah gitu ya. Nah, jadi kalau dokumennya itu dalam kasus reksadana ya total nilainya itu di atas 10 juta, maka wajib kena bea meterai ya. Nah, kalau transaksi sehari-hari kan kita beli barang atau apa kan 5 juta sekarang limitnya ya. Kalau di atas 5 juta kena meterai 10.000. Nah, kalau untuk reksadana batasnya adalah di atas 10 juta baru kena bea meterai. Nah, jadi informasi penting dalam dokumen ini adalah nilai total transaksi dalam satu hari bursa. Kalau di atas 10 juta kena bea meterai, kalau tidak di atas 10 juta maka tidak kena bea meterai. Gampangnya adalah teman-teman bisa langsung scroll ke akhir halaman, ke akhir laporan tersebut. Nah, ada tuh di situ total transaksi berapa. Nah, ini misalnya di sini saya kasih contoh, misalnya total transaksinya 12,9 juta, berarti di atas 10 juta. Nah, makanya di sini muncul bea meterai lunas ya. Nah, tapi teman-teman jangan senang dulu ya. Ini tulisannya doang bea meterai lunas, tapi nanti ditagih ke kita ya. Jadi ini tulisan default ya. Jadi semua dokumennya kalau ada atas 10 juta tulisannya memang lunas semua. Tapi tagihannya nanti nyusul gitu ya. Ini jatuhnya template sih dia. Betul. Jadi ini defaultnya memang begitu. Ya, tapi artinya dari sini teman-teman bisa mengetahui, oke, saya tuh kena bea meterai itu di hari apa saja sih sebenarnya. Jadi kan di beberapa grup kan ada yang ragu gitu, wah kok saya kena bea meterai ya gini gitu, nggak usah pusing, cek aja laporan harian pada bulan yang lalu. Ya diunduhlah semuanya, lalu tinggal dibuka satu persatu, nggak usah pusing dengan detailnya, langsung aja ke akhir dokumen, di situ tertera totalnya berapa, kalau di atas 10 juta maka itu kena bea meterai. Nah, itu di bawahnya juga ada keterangan ya, di akhir dokumennya, tentang informasi tentang pengenaan bea meterai. Ya, jadi, jadi yang saya lakukan, apa yang saya lakukan adalah ya saya upayakan untuk rutin unduh laporan harian ini. Nah, kemudian saya rekap ya. Nah, mungkin ada pertanyaan teman-teman, gimana cara agar tidak kena bea meterai? Nah, ini ya gampang-gampang susah lah ya. Nah, jadi yang utama adalah kita pahami cut off transaksi dan hari bursa ya. Mungkin udah paham semua, tapi kadang-kadang kita lengah misalnya ketika liburan panjang kemarin ya. Pas kemarin Lebaran kan panjang sekali tuh ya, dari 29 April sampai 8 Mei kan ya. Nah, semua transaksi di periode itu akan bertumpuk pada tanggal 9 Mei kemarin. Jadi kalau teman-teman kemarin rajin klaim cashback, ikut promo ini itu ya,
Nah, mungkin nggak kerasa udah ngumpul di atas 10 juta di tanggal 9 Mei. Apalagi 9 Mei IHSG turun, banyak yang pada beli kan ya. Nah, kemudian ingat bahwa transaksi tidak pernah menggunakan harga yang telah diketahui. Jadi kita jual ya, kita switch out itu kita misalnya saya nggak mau kena diametrai, saya jual misalnya total jualnya misalnya dari Divan ya mau jual 25 juta. Wah, saya pecah deh jadi 10, 10, 5. Nah, hati-hati ketika jual 10 juta itu kan belum nilai jual sebenarnya ya. Nah, kalau kita pakai RDPU misalnya 10 juta ya ternyata dia naik 0,01%, ya udah tembus 10 juta, kenalah biaya metrai ya. Nah, artinya kalau memang mau menghindari biaya metrai, hati-hati kasih space yang memadai ya. Jadi jangan terlalu dekat dengan 10 juta. Nah, kemudian ingat bahwa switching itu dihitung 2 transaksi, yaitu jual dan beli, switch out, switch in. Jadi kalau mau switching ya, kalau switching 5 juta itu ya kalau switching dari RDPU gitu ya ke RDS misalnya, itu kemungkinan besar sudah kena biaya metrai. Ya kenapa? Karena ya nilai jualnya udah naik dari 5 juta ditambah kenaikan NAB di RDPU-nya. Nah, jadi poinnya adalah ya kalau teman-teman ingin menghindari biaya metrai, maka perlu hati-hati kalau ada transaksi jual atau switching ya. Tapi kalau saran saya sih mungkin jangan jadi motivasi utama ya menghindari biaya metrai ya, karena upayakan investasinya memang ya realized profitnya memang sudah di atas biaya metrai gitu. Dapat cashback 500 masa enggak ikhlas bayar. Jadi masa sih masih diributin juga ya sebenarnya. Apalagi kalau transaksinya kan multi upward kan ya kan nggak 10.000 kan dari Bimani. Ya. Tutup mata aja lah. Oke. Nah, jadi FOMO aja dulu Pak Guru. Mikir mah belakangan. Betul. Siapa yang salah pencet? Pengen SSF malah pencet SEF. Mau beli RDPU, belinya pendapatan tetap. Yes, sir. Sorry Padas, ini aku tadi agak trigger nih, maksudnya penasaran ini, maksudnya ingat tadi agak lost yang ingat bahwa transaksi tidak pernah menggunakan harga yang telah diketahui, maksudnya jadi kalau misalkan sebelum cut off kita lihat nilai atau pembelian atau penjualan yang kita lihat di contoh lah bibit gitu, itu bisa aja ada perubahan gitu ya? Bisa, betul. Jual Pak, kalau beli enggak? Kalau beli kan, kalau kita beli 10 juta kan ya 10 juta nilai transaksinya, nggak akan berubah. Tapi kalau jual sama switch out Pak, nah itu kan tergantung nanti kita dapat NAV berapa Pak. Misalnya kita jual pas nih 10 juta, ternyata NAV-nya naik. Ya, misalnya kita jual RDPU misalnya. Nah itu kan lazimnya kan RDPU kan naik 0,1% ya Pak ya. Nah ketika dia naik kan udah tembus 10 juta, kenalah biaya metrai seperti itu. Oh, saya kira maksudnya itu ketika kita jual, misalkan dia naik kan, misalnya anggapnya naik 0, berapa gitu, tapi itu udah nilai yang udah tertulis di bibit itu pas penjualan, itu yang udah kalau nilainya kalau gitu. udah di laporan udah ketahuan kan, tapi kalau pas kita klik jual kan belum tahu Pak. Oh ya. Paham. Oke. Nah, tapi tentunya sebaliknya ya bisa aja kita jual 10 juta, ternyata misalnya NAB-nya turun kan jadinya di bawah 10 juta ya bisa aja terjadi, tapi kan ya, itu bukan skenario yang kita inginkan juga kan ya, karena itu berarti kan. Iya paham Pak. Oke. Jadi intinya sih bisa ya kalau mau menghindari biaya metrai ya bisa coba dikasih space yang agak luang, tapi ya mungkin jangan jadi motivasi utama juga gitu ya. Jadi ya itu buat pertimbangan saja lah. Oke. Nah ini teman-teman yang saya lakukan ya. Jadi saya unduh ya laporan harian tadi, kemudian saya rekap di Excel. Nah kemudian saya tinggal buat syarat sederhana. Kalau di atas 10 juta maka dihitung 10.000. Nah ini dari catatan saya selama bulan Juni sih alhamdulillah baru kena matrenya 2 kali nih ya. Jadi apa namanya ada yang 9,7 alhamdulillah lolos gitu ya. Tapi ya ada yang memang nggak bisa dihindari, ya sudah nggak apa-apa ya. Jadi toh memang ya kewajiban kita ya tinggal kita catat ya. Nah tapi ini catatannya ya gunanya adalah untuk kita mengetahui berapa sih maksimal kita kena tagihan ya. Nah memang yang repotnya adalah tagihan itu akan didistribusikan ke
masing-masing apert ya. Jadi kita juga ya kita bisa catat juga ada berapa sih tagihan dari aneka apert. Harusnya sih nggak lebih dari total kewajiban yang kita lihat di sini ya berdasarkan dari laporan harian tadi. Kalau ada yang lebih, nah itu kita punya bahan untuk argumentasi untuk menanyakan itu di hari apa saja kalau kita dengar rekap seperti itu. Nah ini teman-teman mungkin ada yang penasaran apert itu punya data kayak gimana sih? Nah ini contohnya ya ini kebetulan saya dapat cuplikan data. Nah ini waktu itu nanya ke Bimani, kok saya nggak dapat tagihan materai ya gitu ya. Saya kan saya pakai Bimani, pakai Bifan dan lain-lain. Oh ternyata dari datanya ditunjukkan seperti ini. Ada tuh datanya nama kita, kode produk, nama produk, ini kode produk ya dan seterusnya gitu ya. Nah ini ada ternyata lucu juga biaya materai itu ternyata ada porsi per transaksinya, tapi tidak proporsional dengan nilai transaksi juga gitu ya. Jadi misalnya di sini ini kayaknya hari yang sama ya. Ini beda-beda nilai transaksi tapi ternyata dapat tagihan materainya itu sama gitu ya. Nah, jadi yang dilakukan oleh apert adalah dia rekap ya semua ini ya. Itu yang ditagihkan ke kita. Nah, kalau di Bimani kan terakhir kebijakannya masih kalau di bawah 10.000 itu belum ditagihkan ke kita. Tapi nggak tahu nih nanti bulan depan seperti apa kebijakannya. Sorry Pak. Ya, kalau misalkan kalau beda apert gimana? Nah, misalkan dua apert ya, masing-masing apert punya data kayak seperti ini Pak. Jadi masing-masing apert dapat data seperti ini. Jadi masing-masing gampangnya dia tinggal ngesam yang kolom paling kanan ini, lalu itu ditagihkan ke kita sesuai kebijakan masing-masing. Jadi misalnya saya bulan ini totalnya harusnya kena tagihan materai itu 20.000, itu nanti akan mencar-mencar dari mana-mana tuh Pak, dari Bareksa sekian, dari tanam bibit sekian, dari bibit sekian dan seterusnya. Nah itu totalnya harusnya tidak lebih dari Rp20.000, seperti itu Pak. Nah, tapi nanti bayarnya ke saldo nomor rekening atau gimana nanti? Nah itu tergantung masing-masing kebijakan apertnya Pak. Kalau masing-masing apert ya. Ya, jadi tagihannya dari apert, jadi kita bayar ke apert Pak. Jadi kalau dari Bareksa tagihannya kita bayar ke Bareksa, dari tanam duit ke tanam duit, bibit ke bibit dan seterusnya. Nah ini yang memang yang ramai kan ya. Jadi kenapa sih bayarnya? Kenapa sih bayarnya nggak langsung aja ke KSEI mungkin KSEI langsung. Kan KSEI kirim kita email tiap hari ya. Bahwa ada transaksi selesai kan. Berarti kan harusnya bisa dong ngirim email tagihan biaya materai kan harapannya begitu. Jadi terus kalau kita bisa bayar lewat kayak kita bayar pajak aja kan lewat penerimaan negara kan ya. Kan enak tuh. Iya, Bang Studian. Iya kan. Jadi angkanya tuh kalau terpusat tuh nggak akan pecah harusnya minimal 10.000, harusnya nggak masalah kita bayar dari mana-mana. Nah tapi sayangnya itu belum ya. Jadi ternyata para apert juga sudah menyampaikan masukan untuk ke regulator ya. Tapi ya saat ini ya beginilah apa yang ada. Jadi ya kita jalani saja. Ya semoga akan ada perbaikan di masa depan gitu ya. Oke. Lanjut Pak. Oke, sip. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman tentang laporan harian dan biaya materai? Cukup jelas? Oke, lanjut Pak. Oke, sip. Oke, kita lihat laporan kedua ya. Laporan kedua adalah laporan bulanan ya, Mutual Fund Monthly Report. Nah, lagi-lagi seperti tadi, ini hanya tersedia untuk 2 bulan sebelumnya ya. Jadi kalau sekarang Juni berarti yang tersedia adalah laporan untuk bulan April dan Mei ya. Nah, hari ini hari terakhir kalau teman-teman mau unduh laporan April, jangan sampai lupa ya. Jadi ini tanggal 30 Juni, hari terakhir Juni. Besok laporan yang April akan hilang dari akses KSEI. Jadi teman-teman jangan lupa unduh laporan yang April 2022. Nah, itu bisa dipasang di alam juga, sorry potong, biar nggak lupa. Aku sering taruh juga soalnya. Jadi saya sempat lupa tahun lalu tuh sekali saya sempat lupa tuh Pak. Jadi saya sempat lupa sekali terus saya email ke helpdesk aset kaset, ternyata ya mereka nggak bisa ngasih gitu ya. Jadi ya sudah, jadi ya harus dirutinkan ya, pasang alarm awal bulan unduh yang bulan lalu kan gitu. Jadi kalau kita rutin sebaiknya cukup unduh 1 bulan sebulan kan ya. Besok Juli berarti unduh yang Juni gitu. Nanti 1 Agustus dan yang
Juli dan seterusnya. Kalau yang laporan harian bisa misalnya tiap pekan ya sepekan sekali atau misalnya 2 pekan sekali supaya nggak terlalu kebanyakan. Ya. Sorry dipotong lagi Pak. Silakan. Iya Pak. Yang terpotong itu kan nanti kan miss di laporan SPT tahunannya nanti. Yang terpotong gimana Pak? Maaf. Yang terpotong laporannya itu kan kita kan ngerekap setiap bulan itu. Oh iya. Setiap bulan. Nanti kan ada nilai yang miss nanti kan kalau misalnya di Ya, tahun itu kira-kira ya itu pernah ada kejadian gini nggak? Ditanyain sama kantor pajaknya gimana gitu atau gimana pengalamannya? Belum mungkin. Belum ya. Belum. Bukan Semoga enggak. Semoga enggak. Yang PPS nggak ikut yang PPS. Ya, banyakin doa gitu kayak. Yang PPS nggak ikut. Mungkin nilainya belum cukup menarik untuk belum cukup ya. dicolek sama DJP ya. Ya, mungkin ditunggunya 10 tahun lagi gitu. Belum masuk radar ya Pak ya? Jangan. Oke. Nah tapi ya intinya sih kita siapkan data kita sebaik-baiknya ya teman-teman. Jadi Oke, saya izin break sebentar ya. Ada yang mau saya cek dulu. Oke. Oke, sebentar. Oke, baik. Kita lanjutkan. Sekarang kita lihat yang laporan bulanan ya. Oke, jadi jangan sampai lupa ya untuk yang April karena besok sudah hilang. Kemudian teman-teman di laporannya ada 2 bagian ya. Yang pertama adalah ada ringkasan investasi per akhir bulan ya, atau gampangnya adalah posisi atau saldo investasi kita per akhir bulan ya. Nah, ini dikelompokkannya per produk per IFWA. Ya. Jadi, nanti ada dikelompok-kelompokkan. Nah, kemudian ada bagian kedua yaitu rincian transaksi dalam periode. Nah jadi di sini ada informasi pentingnya yaitu berapa nilai total investasi kita. Nah, jadi kalau untuk SPT, teman-teman ini laporan Desember ini yang penting. Ya. Jadi laporan Desember itu akan berisikan total nilai investasi kita, ya. Nah, tapi ini sekarang juga ada di aset-aset sudah ada menu baru tax information yang berisikan posisi akhir aset kita di akhir tahun tertentu, ya. Tapi belum memisahkan antara modal dan floating profit atau loss, ya. Nah, kemudian ada rincian transaksi. Nah, di sini kita tertarik. Jadi ini total ini kita biar ringkasan, ya. Nah, kemudian untuk rincian transaksi ini berisikan tadi kayak rekap yang harian tadi itu direkap gitu ya ibaratnya. Nah, di situ ada jadi kumpulan keuntungan terrealisasi untuk misalnya ya umumnya redemption dan switching out. Nah, ini contohnya ya yang bagian pertama di sini ada ringkasan investasi per 31 Januari 2022 ya. Nah, ini disebutkan ada per produk per IFWA ya. Jadi misalnya di sini MSSSI ada sekian. Nah, ini ada informasi unrealized gain loss-nya. Jadi di sini teman-teman ini adalah jumlah unit yang kita miliki, kemudian adalah NAB terakhir ya, NAV terakhir, di nilainya berapa posisinya. Dan seterusnya. Jadi perhatikan teman-teman ini ada produk yang sama tapi 2 baris berbeda. Kenapa? Karena di 2 IFWA berbeda. Yang satu di SMC ini tanam duit ya. Kemudian yang satu lagi BPI ini adalah Bareksa. Itu dipisahkan di ringkasannya. Nah, ini yang bagian rincian yang di bawahnya. Ini bentuknya seperti ini. Jadi mirip kayak yang laporan harian tadi, ya, tapi direkap gitu ya. Jadi kalau akan lebih banyak halamannya. Nah, ini misalnya untuk redemption misalnya ya, ini saya jual dari BTB ini berarti bibit ya. Ini saya jual sekian unit ya di NAB sekian, nilai jualnya sekian. Nah, ini ada realized gain Rp134.141 ya. Nah, ini yang mau kita rekap untuk mendapatkan
berapa total keuntungan direalisasikan selama tahun tertentu, itu masuk ke dalam SPT kita di bagian penghasilan tidak kena pajak. Ya. Mungkin sekarang, mungkin teman-teman masih jarang jual, jarang switch out, mungkin angkanya nggak terlalu besar gitu ya. Nah, tapi kan seiring waktu berjalan, investasi kita makin besar, nanti apalagi di ujung ketika tujuan investasi tercapai, mau dijual itu kan nilainya mungkin signifikan. Nah, jadi perlu dilaporkan baik modalnya di harta dan juga keuntungan investasi di bagian penghasilan tidak kena pajak ya, supaya nggak bingung kok tiba-tiba kas kita bertambah signifikan, itu kan bisa nanti menimbulkan pertanyaan dari DJP ya, dari Dirjen Pajak. Nah, kalau tadi kan kita pakai laporan harian kan setiap hari bursa ya, jadi kalau setahun itu ada 240 laporan. Nah, kalau kita pakai laporan bulanan, maka kita hanya butuh mengolah 12 buah laporan. Ya. Nah, mungkin muncul pertanyaan berikutnya, loh, tapi kan 12 bulanannya, 12 laporan, tapi per laporannya itu sebulan kan itu bisa panjang sekali ya. Laporan bulan saya itu biasanya sekitar 50-an halaman ya, karena saya suka top up harian ya, pakai atau debat misalnya, jadi banyak kecil-kecil tapi banyak gitu ya, jadi makanya halamannya jadi banyak sekali. Nah, tapi kita ngolahnya nggak full manual, tapi kita nanti ada ada Excel yang bisa kita pakai. Oke, sebentar sebelum saya lupa, ini saya share filenya ya. Sebentar. Saya share lewat chat, nggak apa-apa ya? Boleh. Boleh, Pak. Oke, nanti. Nah, ini kalau teman-teman ada yang pakai laptop, mungkin bisa langsung dicoba. Kalau udah unduh laporan yang tadi. Oke, saya cek dulu dokumennya yang template. Oke. Oke, lagi sending 4,8 MB, lagi uploading ya. Semoga nanti pas kita mau coba sudah selesai dan teman-teman bisa unduh dari chat. Oke. Nah, ada sedikit masalah tapi di sini ya. Ternyata di laporan bulanan ini ya juga memasukkan transaksi yang ada di akhir bulan sebelumnya. Ya. Nah, jadi misalkan ini saya ambil dari laporan bulanan Januari 2022, tapi ternyata di dalamnya itu ada transaksi tanggal 30 Desember 2021, dan di situ ada realized gain. Kebetulan kecil, jadi nggak terlalu signifikan. Tapi kalau nilainya itu lumayan, itu ya berarti kan gampangnya besar atau kecil ada duplikasi hitungan dong ya. Nah, ini tentunya repot juga ya kalau kesannya kita punya penghasilan tambahan yang besar ya, padahal ternyata nggak sebesar itu gitu. Jadi ini perlu hati-hati kalau kita mau merekap realized gain dari dokumen bulanan ini. Jadi di template ini sih sudah teman-teman silakan unduh, udah ada di chat ya, bisa diunduh filenya. Silakan dibuka ya, itu nanti saya tunjukkan cara pakainya. Di file itu sih sudah diakomodasi ngecek supaya menghindari terekap yang seperti ini ya. Jadi dia akan ngecek tanggal transaksinya itu kapan. Oke, nah ini informasi ini penting untuk SPT tadi ya, sudah saya sampaikan. Ini masuk di penghasilan tidak kena pajak. Nah, teman-teman di sini
saya sarankan menggunakan, jadi template ini dibuat dengan asumsi bahwa teksnya itu diambil dari laporan bulanan menggunakan Foxit Reader. Ini aplikasi gratis ya, teman-teman bisa unduh, bisa install. Nah, tadi saya sudah tes pakai Acrobat Reader. Ternyata ketika diekstrak pakai Acrobat Reader itu ada duplikasi teks. Jadi ini saya contohkan ya, ternyata ini ada Pelasgian yang muncul 2 kali ya. Padahal cuma muncul sekali di PDF-nya, tapi di teks di file teksnya muncul 2 kali. Nah, ini tentu juga merusak perhitungan ya. Nah, jadi itu makanya saya sarankan teman-teman pakai Foxit Reader ini yang sudah saya tes. Nanti bisa dicek juga kalau ada yang aneh-aneh, nanti bisa diinfokan ke saya. Oke, template-nya udah diunduh teman-teman. Kalau ada yang pakai laptop bisa diunduh dan dibuka. Sudah? Di chat belum nongol, Pak. Oh, itu udah ada. Di chatnya Zoom, di chatnya Zoom, bukan chatnya Telegram. Iya, di chat. Iya, di chatnya Zoom. Jadi yang di chat Zoom itu saya cuma baca 2 dari Kang Telat sama Pak Iqbal ini. Tidak ada lampiran apapun. Oh. Iya. Udah ada. Atau ada yang mungkin karena saya pakai HP ya. Oh, mungkin Pak, mungkin. Dia ada rada delay gitu. Oh, nggak apa-apa. Nanti jalur lain lah, ya gampang. Iya, iya, Kang contek lah nanti. Lanjut Pak. Oke, Oce pakai HP atau pakai laptop, Cek? Oke, nggak apa-apa, nanti. Nah ini 2 orang juga enggak muncul Pak. Ocak ini, Safira sama Samina ini. Oke, ada yang udah unduh filenya, ada yang bisa dapat filenya? Ada yang muncul nggak? OTW, Pak. Masih di download OTW. Oke. Tapi muncul ya? Muncul. Oke, sip. Ada yang udah. Oke. Tuh, pakai laptop muncul. Ya, oke aman ya. Oke. Nah, gimana cara pakainya? Nah, teman-teman pertama buka laporan bulanannya ya, yang PDF sudah kita unduh dari Akses KC, kita unduh, kita buka di Foxit Reader. Nah, kemudian kita klik File, Save As, lalu kita browse mau disimpan di mana. Nah, ini bagian pentingnya teman-teman. Pada Save As Type sini ya, ini pilih TXT Files ya, Text Files ya. Jadi ekstensinya .txt. Jadi ini tujuannya untuk mengekstrak ya teks dari PDF supaya jadi file teks yang itu bisa kita olah di Excel di template yang saya kirimkan tadi. Oke. Nah, kalau itu sudah dilakukan ya teman-teman. Nah, kita tinggal buka file teks yang dihasilkan ya. Kemudian Amel pakai laptop atau HP, Mel? Nggak tersedia? Pakai HP, Pak. Pakai HP, oke. Nggak apa-apa. Nanti saya kirimin lewat grup aja ya. Oke. Nah, kita buka file teks yang dihasilkan tadi ya. Misalnya di sini ya laporan bulanan reksadana sekian ya .txt. Nah, itu kita buka, misalnya di Notepad misalnya. Nah, itu kita blok semua, lalu kita copy, lalu kita buka template yang tadi, yang Excel. Nah, di situ sudah ada worksheet untuk masing-masing bulan, misalnya 2022 01, 2022 02 dan seterusnya. Sharing-nya kok mati ya? Gimana, maaf? Screen sharing-nya nggak kelihatan. Oh, sorry. Sama sih, ini juga. Sudah muncul? Iya, muncul. Oke, sip. Oke. Jadi ini ya tadi ya. Jadi kita buka laporan bulanannya di Foxit Reader, ya. Oke. Nah, kemudian kita klik File, Save As, lalu browse untuk memilih lokasi penyimpanan. Ya, kita save as type text file seperti ini. Nah, lalu kita buka file teks yang dihasilkan ya, bisa pakai Notepad atau apapun yang kita pakai. Nah, kita blok semuanya, lalu kita copy, lalu kita buka template Excel yang tadi, lalu kita pilih worksheet sesuai bulannya, ya. Misalnya kita mau masukkan untuk
laporan bulan, misalnya bulan Mei, maka pilih yang 2020-2205, yaitu maksudnya bulan Mei 2022. Lalu paste di kolom di sel E2, ya, di paste di sel E2. Nah, akan muncul seperti ini kan di hasil ekstrak dari PDF tadi, ya. Nah, kemudian nanti otomatis isian di kolom E ini akan diolah di kolom B, C, dan D, ya. Nah, ini otomatis sudah terekap di sel B1 ya. Keuntungan terrealisasi di bulan ini ya, ini misalnya Januari yang saya pakai adalah Rp418.748. Nah, ini nanti akan terekap di worksheet yang paling depan ya. Nah, itu nanti untuk per bulannya. Nah, ini harus hati-hati cek yang ini saya buat di sini ada 10.000 baris ya. Jadi dari baris 2 sampai baris 10.000. Kalau teman-teman ada yang laporan bulannya lebih panjang, misalnya sampai 100 halaman, misalnya mungkin tuh nggak cukup, tinggal di copy paste saja ke bawahnya agar tercover semuanya. Nah, jadi kemudian dicek hasil rekapnya di sini apakah wajar atau tidak. Ya. Nah, teman-teman sini lihat sel A1. A1 ini adalah 1 Januari 2022. Ini maksudnya untuk memastikan bahwa yang direkap di B1 ini hanya transaksi yang pada atau setelah tanggal di A1 ini. Jadi tadi kan di laporan Januari 2022 ternyata nyempil ya, ada transaksi 30 Desember kan. Nah, dengan kita setting ini supaya itu di filter out yang nggak diikutkan. Jadi nanti teman-teman bisa lihat kalau di worksheet yang untuk bulan Februari nanti ini isinya adalah 1 Februari 2022 dan seterusnya di worksheet yang berikutnya. Nah, itu nanti tahun depan tinggal disesuaikan ganti tahunnya gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu paham detail formulanya, tapi ada beberapa bagian yang memang perlu disesuaikan seiring dengan waktu berjalan kita nanti ya tahun 2023 dan seterusnya. Ya. Kalau memang datanya masih seperti ini gitu ya. Bisa aja nanti ternyata kasih ngasih totalnya langsung, gampang, kita tinggal copy paste nggak usah repot-repot. Atau misalnya berubah format laporannya ya, nanti mungkin kita sesuaikan lagi format template-nya ya. Oke, ada yang udah coba belum? Kalau ada yang pakai laptop, ada yang udah coba? Lagi tes sih, bentar ya. Oke, sip, nggak apa-apa. Kalau ada yang bingung mau share screen juga boleh, Pak. Oke, biar dicoba dulu. Oke, sambil tunggu Pak Hao nyoba, coba saya buka contoh yang Excel saya ya. Silakan Pak, silakan. Oke. Oke, ini misalnya contoh ya, yang tadi Januari ya. Nah, ini teman-teman ya, misalnya di sini dari E2 semua ya. Nah, teman-teman nggak usah pusing dengan ini ke kanan-kanan, nggak masalah, nggak usah dipikirkan ya. Nah, kemudian di sini misalnya, pengen di filter ya, misalnya ingin di filter, pengen lihat detail realize gain-nya berapa aja. Nah, kita bisa pakai filter ya, misalnya kita nyalakan filternya. Nah, kemudian di sini misalnya kita pilih ya, kita hilangkan yang 0 sama yang blank. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ternyata di bulan Januari 2022 saya punya keuntungan direalisasikan sekian ya. 418.748. Nah, kemudian itu dari mana saja? Ini ternyata ada transaksi di 25 Januari, 20 Januari dan seterusnya ya.
Nah, ini kan ada yang ini ya. Perhatikan ini ada 30 Desember ya. Nah, ini enggak disertakan ya. Jadi ini tidak disertakan di dalam total yang di atas ya. Jadi kalau teman-teman lihat formulanya ya, di sini ada formulanya bahwa dia hanya ngesam kalau tanggalnya ini lebih besar sama dengan yang di A1 ini ya. Jadi misalkan saya set ini ganti tanggalnya jadi tanggal 21, berarti ini Februari ya, 1 Februari. Nah, ini akan jadi 0 ya. Kenapa? Karena semuanya kan sebelum Februari ya. Nah, tapi kalau saya set misalnya 1 Januari, nah ini barulah rekap yang ada atau setelah 1 Januari. Jadi yang seperti ini misalnya teman-teman ini tidak disertakan karena tanggalnya 30 Desember. Ya. Oke, jadi kalau teman-teman penasaran, wah saya misalnya banyak untung atau rugi di mana nih? Nah ini bisa dibantu kita nge-trace transaksinya. Oke, oh ternyata pada tanggal misalnya di sini tanggal 20 Januari dan seterusnya. Ya. Nah mungkin ada pertanyaan, ada yang bingung kenapa ini tanggalnya tidak terurut. Nah karena tadi laporannya kan tidak diurutkan berdasarkan tanggal, tapi laporannya dikelompokkan per produk, per IFUA ya. Nah, jadi bisa saja itu transaksi yang belakangan muncul di atas ya dibandingkan dari yang transaksi yang di awal-awal bulan misalnya. Jadi teman-teman nggak usah pusing masalah urutan ini ya. Karena kita fokusnya adalah pada angka di kolom B ya, realized gain atau loss. Nah, kemudian ini kita ambil tanggalnya untuk filter menghindari double counting transaksi-transaksi yang di akhir bulan lalu. Oke. How gimana? Sudah coba? Sudah ada? Bentar, saya lagi ada nge-lag. Oke. Jual aja nggak apa-apa. Oke, sip. Izin nanya Pak, Silakan, ini silakan, kan Pak. ada realis gain sama loss. Ini mana yang menunjukkan gain, mana yang menunjukkan loss, tandanya apa Pak? Atau Kalau saya yang loss, kelewatan? Kalau loss dia akan minus. Jadi kalau loss, kalau di laporan itu nanti ada kurungnya. Oh, kurung tutup itu ya? Kurung buka tutup, ya. Jadi misalnya nulisnya, Oh ya. misalnya di sini dia nulisnya kalau dia minus dia akan dikasih kurung ya. Nah seperti ini. Berarti kurung buka, misalnya kurung Ya. buka 10.000, kurung tutup gitu ya? Tuh, nah ini contohnya Pak. Jadi ini kalau saya ubah ada kurungnya, Ya, maka ya. jadi dia akan teridentifikasi minus. Ya, seperti itu. Oh ya. Nah, Berarti jadi- ini cuan terus ini Pak Dos ini. Nggak, berarti ini untung terus ini, tidak ada kurungnya sama sekali. Alhamdulillah. Ketahuan ya. Oke, ada kok loss-nya. Saya banyak loss itu banyak di 2020 ya waktu itu pas September ya. Jadi sempat jatuh lagi bursa, terus saya jual karena ceritanya saya mau beralih ke saham gitu. Jadi saya mikir-mikir, wah saya loss. Waktu itu kan bursa jatuh 5%, jadi ya anggaplah saya loss 5%, asumsinya saya bisa gain lebih besar di saham gitu ya. Nah, tapi nggak juga sih ternyata. jadi apa namanya ya itu pengalaman lah. Ya. Nah jadi apa namanya ini saya kebanyakan transaksinya ini dari switching out dari RDPU sih, Pak. Jadi ya memang biasanya kan ya nggak rugi kan biasanya kalau jual dari RDPU. Ya. Kalau yang ini beberapa ada yang jual nih biasanya saya mau rebalancing produk ya, atau misalnya ada produk yang saya mungkin nggak saya pakai lagi, saya jual semuanya aja, dan lain-lain lah. Jadi apa namanya ya memang jarang jual rugi jadinya. Oke, ada yang mau tanya lagi teman-teman? Sorry Pak Dos, sorry banget tadi aku miss banyak banget tadi di sini. Nggak apa-apa. Tadi aku agak tinggalin, jadi aku missnya banyak banget sih. Oke, Itu tadi kan yang Kopas itu setelah udah ada formulanya. Bentar. Yang mengambil informasi apa itu? Oke. Laporan bulanannya udah ada Pak? Laporan bulanannya? Maksudnya? Laporan bulanannya udah ada kan? Udah ada file text? Udah ada.
Udah ada, itu tadi udah aku pindahin, cuma tadinya aku nggak ikutin, sorry aku tadi agak keluar, jadi aku tinggalin itu bagian A sama B, C, D, E, itu ada kayak ada formula ya. Oke, jadi ya betul. Jadi makanya kita paste-nya itu ke E2 Pak. Jadi oke. Ya, jadi kita paste itu di E2. Nah di B, C, D ini ada formula ya. Nah, B ini dia akan ngekstrak angka realized gain. Kalau di baris itu ada realized gain, dia akan ngekstrak itu. Yeah. Yang C ini dia ngekstrak tanggal transaksi. Nah, kemudian tapi ngekstraknya baru ngekstrak dalam bentuk string ya. Ini D ini dalam bentuk date-nya. Ini saya pisahkan ya supaya gampang debugging aja sih sebenarnya. Nah, jadi makanya kita paste-nya itu di E2, langsung paste semuanya blok ya. Nanti di apa namanya di sini akan diidentifikasi. Nah, ini kalau kita pakai filter ya akan kelihatan apa namanya kita ada realisasi keuntungan itu di tanggal apa aja gitu ya. Seperti itu. Nah, ini tadi Pak, jadi ini ada yang apa? Ini laporan Januari, tapi masuk juga ini ada transaksi di Desember, akhir Desember 2021. Nah, tapi ini sudah ini nggak ikut di dalam total ini ya, dengan asumsi yang A1-nya di set ke tanggal awal bulan. Jadi ini kan kita di worksheet 2022-01 kan ya. Nah, jadi kalau di worksheet yang 2202, nah ini tinggal di apa namanya sesuaikan aja. Oh ya itu ini oke, itu sisa ini. Oke. Sip. Oke, gitu Pak. Ada pertanyaan lagi? Udah enggak sih, udah jelas sih. Berarti yang memang dari datanya itu ada yang kesangkut kenapa DOS bilang itu yang tanggal 30/12/2021 itu ya. Jadi hati-hati itu tapi di sini udah di filter out. Ya, jadi yang penting kita set ini tanggalnya. Jadi itu saya juga baru ngehnya pas kemarin tuh kan ya, saya lihat kayaknya ini ada 2 bulan yang apa namanya agak besar ya realized gain-nya, padahal seingat saya cuma jual agak banyak di 1 bulan tertentu. Nah, ternyata saya pas jualnya itu di akhir bulan. Nah, jadi dia kehitung lagi masuk lagi di laporan bulanan yang berikutnya. Ya, jadi makanya dia double counting seperti itu. Ya. Nah, jadi dikira ada 2 kali profit ya. Nah, itu kan ya, kalau benar ada wagi sih nggak apa-apa kan. Tapi kan ini cuma double counting semua gitu ya. Jadi ya nggak benar juga gitu ya. Dan juga kalau ada kerugian kan jadi kesannya kita lebih rugi, padahal kan nggak juga gitu. Jadi ya untung ketahuan, ya dia sesuaikan formulanya, jadi di filter out yang dari bulan sebelumnya seperti itu. Oke, nanti teman-teman tolong dicoba ya ininya template-nya dari laporan bulanan diekstrak masukin ke sini. Kalau ada aneh-aneh, ada bug, ada janggal atau infoin aja, nanti saya coba cek lagi formula-formulanya. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada pertanyaan? Oke, masih download. Oke, saya balik ke PowerPoint-nya ya. Oke, nah jadi ini teman-teman juga perlu cek ya. Tadi barisnya memadai apa enggak. Jadi kalau misalnya di sini saya buatkan sampai baris 10.000, tapi kalau kurang silakan ditambahkan. Kalau kelebihan nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian ini yang penting ya teman-teman ya, cek hasil rekap di B1 karena teman-teman kan mungkin punya feel ya, punya ingatan, wah saya jual agak besar kemarin kok munculnya kecil di sini, atau sebaliknya, kok ini angkanya gede padahal saya pesan nggak jual banyak gitu bulan lalu. Nah jadi kan itu yang membuat saya menemukan ada double counting tadi ya. Nah ini teman-teman juga bisa ngecek supaya ini ada yang aneh atau gimana, info aja ke saya biar saya coba cek mungkin ada formulanya yang kurang tepat. Ya. Nah jadi jangan lupa ya kita tetap walaupun ini sudah ada template-nya, sudah ada formulanya, tapi tetap sense kita aware berapa sih
yang kita jual, kita transaksi itu ya kita kan harusnya ngeh juga ya. Jadi apa namanya jadi kita bisa cek lah kalau ada angka yang kayaknya janggal. Nah, itu yang kemarin ya Pak Robert kan juga alami ya dengan saya kan untuk laporan yang dari Bibit kan ya. Nah, itu kan angka keuntungannya sih kok kayaknya gede banget ya. Jadi awal saya unduh senang kan ya. Wah, saya udah realize gede juga ya. Tapi dipikir-pikir kayaknya nggak wajar. jadi makanya itu yang membuat memotivasi saya untuk jadi ngebuka-buka laporan ini, saya coba olah, dan ternyata ya memang nggak match gitu ya. Oh ya, catatan kecil lagi teman-teman, di Bibit kan kita pakai multi portofolio ya. Kalau kita pakai Bibit bisa saja kita pakai produk yang sama di portofolio berbeda, bisa saja di satu portofolio untung, portofolio lain rugi gitu kan ya. Nah, tapi teman-teman perlu pahami bahwa itu sebenarnya hanya tampilan di Bibit. Dari kacamata MI dan KC tidak ada pembedaan portofolio. Ya. Beda dengan kalau Bareksa kan punya portofolio non robo dan robo ya. Nah, itu beda IFWA. Jadi nggak nyampur ininya average NAV-nya. Jadi harga rata-rata nggak nyampur. Tapi kalau kita pakai Bibit itu kan multi portofolio. Kalau dari kacamata KC itu nyambung ya satu IFWA gitu ya. Jadi jangan kaget teman-teman kalau misalnya jual produk di Bibit munculnya itu realized profit, realized gain, tapi di KC munculnya realized loss. Itu bisa terjadi. Ya. Kenapa? Karena kalau Bibit ngitungnya kan dari posisi portofolio dia kan. Misalnya kita punya portofolio misalnya dana tabungan, dana pensiun atau apa gitu kan ya. Nah, mungkin di situ posisinya hijau. Tapi bisa jadi secara keseluruhan karena lebih banyak yang minus, maka bisa jadi sebenarnya NAB rata-rata kita masih di atas NAB terakhir. Jadi posisinya kan floating loss ya. Jadi ketika luas ketika kita jual, kita sebenarnya merealisasikan kerugian bukan keuntungan. Jadi di situ ada kemungkinan ada perbedaan tanda plus atau minus ya atau angkanya antara Bibit dengan laporan bulanan KC. Nah, pakai yang mana? Nah, kalau saya karena saya pakai multi platform, banyak platform, maka saya mengandalkan data dari KC karena itu yang menggabungkan semuanya. Tapi kalau teman-teman hanya pakai misalnya Bibit ya mungkin ya udah ada angkanya dari Bibit, mungkin itu bisa dipakai. Tapi ya kalau saya sih tetap patokannya ke ke laporan KC aja ya. Kenapa? Karena itu yang sah gitu ya. Itu yang laporan hariannya ada meterainya gitu. Jadi kalau saya pribadi lebih milih untuk mengandalkan data dari akses KC. Tapi ya memang ya ada plus minusnya lah di sana. Oke, itu mungkin yang perlu diperhatikan kalau teman-teman pakai multi portofolio di Bibit, kemudian jual produk yang ya posisinya beda-beda di dalam portofolionya. Oke, ada yang mau tanyakan teman-teman? Ada yang kurang jelas? Ada yang gimana? Oke, lanjut Pak. Oke. Nah, jadi udah sih. Jadi itu intinya ya teman-teman ya. Jadi kita udah lihat fitur-fitur akses KC terutama untuk laporan harian dan bulanan ya dari akses KC. Nah, jadi harapan saya sih ya teman-teman bisa rutin unduh 2 laporan itu. Kenapa ya? Karena tadi kita hanya punya waktu ya kita bisa akses yang 2 bulan sebelumnya kita nggak bisa mengakses terus-menerus. Kemudian data mutasinya tadi masih ada yang kosong-kosong, info dari Pak Robert. Kemudian laporan itu nanti bisa kita olah. Jadi selain kita lebih mengenal investasi kita lebih kenal portofolio kita juga punya ya bukti kepemilikan investasi kita gitu ya. Nah, kemudian kita bisa olah untuk berbagai investasi penting, baik itu biaya meterai atau nilai investasi kita, juga untuk keuntungan yang direalisasikan, yang itu kita pakai untuk macam-macam,
termasuk untuk SPT pajak. Ya. Oke, nah ini memang harapannya sih nanti bisa diakses oleh regulator, tapi ya saat ini belum ada, jadi ya kita coba pahami apa yang ada dan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya semoga nanti ada perkembangan dari apart dan dari regulator. Oke, jadi itu untuk sesi ini teman-teman semua. Terima kasih banyak atas kehadirannya.